Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya sendiri Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita, yaitu Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara Senja selalu keren teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ketika semua berawal dari sendang keramat. Matahari baru saja terbit. Cahayanya yang hangat menyelusup melalui celah-celah tirai jendela kamar tidur Dian. Ia duduk di tepi ranjang, menatap penuh kasih pada perutnya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi dia karena Sahrul, suaminya, sudah berjanji akan menemaninya sepanjang hari. Akhir-akhir ini mereka memang jarang bertemu. Dian sibuk bekerja di siang hari, begitupun Sahrul yang bekerja sebagai security di rumah sakit yang kebagian shift malam selama seminggu penuh. Hanya hari Minggu ini Sahrul bisa menemaninya seharian. Dian memegangi perutnya dengan lembut, merasakan gerakan halus yang kini sering terjadi di dalam rahimnya. "Kamu pasti akan jadi anak yang kuat," bisiknya seolah berbicara langsung kepada sang bayi. Wajahnya memancarkan kebahagiaan teramat dalam, bibirnya melengkung, tersenyum manis yang tak pernah pudar sejak mengetahui kehamilannya. Sementara itu di dapur, Sahrul sedang menyiapkan sarapan. Aroma harum nasi goreng yang dibuatnya menguar, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Sahrul bukanlah koki yang ulung, tetapi hari ini ia berusaha lebih keras untuk menyenangkan hati Dian. Ia ingin memastikan bahwa istrinya mendapatkan nutrisi yang cukup untuk dirinya dan bayi mereka. Saat Sahrul kembali ke kamar dengan nampan sarapan di tangan, ia melihat Dian yang tersenyum padanya. "Sarapan spesial untuk ibu hamil," katanya dengan nada ceria sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Dian tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti musik menyenangkan bagi telinga Sahrul. "Kamu memang deh suami terbaik," ujar Dian sambil meraih tangan Sahrul lalu menciumnya. Setelah sarapan, Sahrul dengan penuh perhatian memijat-mijat kaki Dian yang terlihat mulai bengkak. "Kamu sudah bekerja keras, Yang," kata Sahrul lembut. "Aku hanya ingin memastikan kamu tetap merasa nyaman." Dian hanya mengangguk sambil merasakan pijatan lembut itu. Ia sangat bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian. Tak lama kemudian, keluarga Sahrul datang berkunjung. Ibu mertua Dian membawa buah-buahan segar, sementara saudara-saudara Sahrul datang dengan penuh antusias membawa hadiah-hadiah kecil untuk calon bayi. "Kami itu udah gak sabar loh nunggu kehadiran cucu pertama," kata ibunda Sahrul sambil memeluk Dian penuh kasih sayang. Di tengah-tengah perbincangan, perhatian semua orang tertuju pada perut Dian. Ketika sang bayi yang tiba-tiba bergerak lebih keras dari biasanya, Dian terkekeh sambil memegangi perutnya, sementara Sahrul langsung menyentuh perut istrinya merasakan gerakan kecil tersebut. "Dia pasti sangat bersemangat mendengar suara neneknya," ujar Sahrul sambil tersenyum bangga. Semua orang tertawa ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Menjelang sore, setelah seluruh keluarga pulang, Sahrul dan Dian memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kecil yang ada di dekat rumah. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, memberikan kesejukan yang menyegarkan. Dian menggenggam tangan Sahrul erat. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang nama yang akan mereka berikan kepada bayi mereka, dan tentang bagaimana mereka akan merawatnya dengan penuh cinta. Sampai senja tiba, mereka kembali ke rumah. Dian merasa lelah, tetapi ia puas. Sebelum tidur, Sahrul membaringkan dirinya di samping Dian lalu meletakkan kepalanya di dekat perut istrinya, berbicara dengan lembut kepada sang bayi.
Kami tidak sabar untuk bertemu denganmu, katanya. Dian tersenyum, matanya terpejam perlahan, merasakan kedamaian yang mendalam. Malam itu, mereka berdua tidur saling memeluk satu sama lain. Bayangan masa depan bersama anak mereka membuat mereka semakin bersyukur atas anugerah ini. Keduanya yakin, apapun yang terjadi kelak, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama. Keesokan harinya, Dian bangun dengan perasaan segar. Walau usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-6, sejauh ini semuanya berjalan lancar, tidak ada mual yang berlebihan, dan yang paling membahagiakan bagi Dian, ia tidak mengalami ngidam yang aneh-aneh. Hal ini memungkinkannya untuk tetap bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan. Ia sangat bersyukur karena kehamilannya itu tidak menghalanginya untuk tetap produktif. Dian melangkah keluar dari kamar, mengenakan seragam kerjanya yang kini semakin sempit di bagian perut. Dian bisa merasakan perutnya yang semakin membesar, tetapi hal itu tidak mengurangi semangatnya. Sarul sudah menyiapkan sarapan sederhana di meja makan, sepiring roti panggang, dan segelas susu hangat menantinya. "Sarapan dulu ya, Yang. Kamu harus menjaga kesehatanmu dan juga bayi kita," kata Sarul sambil tersenyum. Dian duduk menikmati sarapan sambil berbicara ringan dengan suaminya. Setelah sarapan, Dian mengambil tas kerjanya dan memeriksa segala sesuatunya sebelum berangkat. Sarul sendiri selalu mengantar Dian pergi ke kantor setiap hari sebelum pergi bekerja. Sesampainya di depan kantor, Sarul membantu Dian turun dari mobil. "Jaga diri baik-baik ya," ujar Sarul sebelum mereka berpisah. Dian mengangguk sambil tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam gedung kantornya. Di kantor, suasana kerja berjalan seperti biasa. Dian duduk di meja admin, mengetik laporan serta mengatur berkas-berkas dengan cekatan. Meskipun perutnya sudah membesar, Dian masih tetap bekerja dengan efisien. Rekan-rekannya di kantor juga sangat pengertian. Mereka selalu memastikan Dian merasa nyaman. Kadang ada saja rekan kerja yang membawakan air mineral atau camilan sehat untuknya. Namun, ia tidak ingin terlihat lemah. Dian selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, bahkan sesekali lembur untuk membantu timnya. "Kamu benar-benar ibu hamil yang luar biasa," puji rekan kerjanya suatu hari ketika melihat Dian yang masih sibuk di depan layar komputer sementara jam kantor sudah hampir usai. Dian akhirnya memang merasakan sedikit kelelahan sehingga bergegas merapikan meja kerjanya, mengumpulkan semua berkas yang sudah selesai dikerjakan lalu mematikan komputer. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri berbincang sebentar dengan atasannya, memberitahu perkembangan pekerjaannya. "Kamu bekerja dengan sangat baik, Dian. Aku bangga padamu," kata atasannya yang bernama Pak Hartono itu sambil tersenyum hangat. Dian membalas senyuman itu dengan tulus, senang karena usahanya dihargai. "Oh ya, ini ada kiriman dari istriku ya." Pak Hartono menyerahkan kue buatan istrinya sendiri pada Dian. "Dia tahu kalau kamu itu suka makanan manis. Dia juga titip salam untukmu." Mata Dian berbinar senang kala menerima hadiah dari istri Pak Hartono itu. Setelah bekerja, Sarul menjemput Dian dan mereka pun pulang bersama. Sepanjang perjalanan Dian menceritakan kebaikan istri Pak Hartono. Sesampainya di rumah, mereka berdua duduk di ruang kerja, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang hari mereka. "Hari ini cukup sibuk, tapi aku senang semuanya berjalan lancar," kata Dian sambil bersandar di sofa. Sarul mengangguk dan meraih tangan istrinya mengusapnya lembut. Tetapi keadaan itu hanya tidak berlangsung lama. Setelah usia kehamilan Dian berusia 8 bulan, Sarul memintanya untuk tinggal serumah dengan orang tuanya. Dian tidak langsung setuju. Mereka sempat berdebat cukup lama sampai ia bersedia pindah untuk sementara. Sarul sendiri merasa bisa bekerja lebih tenang kalau ada yang menemani istrinya yang kala itu sedang hamil tua. Hari itu, senja sudah turun. Langit yang tadinya biru cerah kini perlahan berubah menjadi jingga keemasan. Suasana di dalam rumah terasa tenang. Hanya terdengar suara televisi yang menemani ibu mertua Dian di ruang keluarga. Sementara itu, di dapur, Dian sedang mencuci peralatan dapur setelah memasak. Tiba-tiba, perut Dian terasa lapar. Tetapi ia enggan makan masakannya sendiri. Saat itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bakso.
Dian memang hampir tidak pernah mengidam selama kehamilannya, tapi kali ini dorongan untuk makan bakso terasa begitu kuat. "Aku ingin makan bakso deh mas," katanya sambil menatap Sahrul dengan tatapan penuh harap. Sahrul menurunkan handphone dan tersenyum melihat wajah istrinya yang menggemaskan saat meminta sesuatu. "Sekarang sudah hampir maghrib loh," jawab Sahrul ragu-ragu. "Memangnya kenapa? Ayo dong, aku cuma ingin makan bakso panas dan pedas kok," jawab Dian sambil tersenyum manis mencoba meyakinkan suaminya. Mendengar percakapan mereka, ibu mertua Dian yang sedari tadi diam-diam memperhatikan dari luang keluarga segera berdiri dan berjalan menuju dapur. "Dian, jangan keluar rumah kalau sudah hampir maghrib ya. Apalagi kamu sedang hamil," kata ibu mertuanya dengan suara tegas. "Lebih baik kamu tunggu saja besok siang ya, biar Sahrul yang membelikan." Dian terdiam sejenak. Keinginannya untuk makan bakso belum surut. Ia sudah terlalu menginginkan makanan tersebut sehingga pikirannya tidak bisa melepaskan bayangan semangkuk bakso yang mengepul panas dengan sambal pedas di atasnya. "Tapi Bu, aku benar-benar ingin makan bakso sekarang," katanya setengah memohon sambil menggenggam tangan Sahrul. Sahrul di sini merasa serba salah. Di satu sisi, ia mengerti kekhawatiran ibunya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan istrinya yang sedang hamil. Bagaimana kalau aku saja yang keluar untuk membelikan baksonya ya?" Tawar Sahrul mencoba mencari jalan tengah, akan tetapi Dian tetap keras kepala. "Aku ingin keluar rumah, ingin milih sendiri baksonya," jawabnya sambil meratap Sahrul dengan mata penuh tekad. Sahrul bisa melihat keteguhan hati istrinya, sesuatu yang jarang muncul dalam situasi seperti ini. Dian biasanya cukup penurut, tetapi entah mengapa kali ini keinginannya begitu kuat. Ibu mertua Dian merasa khawatir, lalu mencoba menasihati menantunya lagi. "Dian, dengerin ibu ya. Tidak baik keluar rumah saat maghrib, terutama bagi orang yang sedang hamil. Ini untuk menjaga kesehatanmu dan juga bayi dalam kandunganmu." Namun Dian sudah memutuskan. "Aku tidak akan kenapa-napa kok Bu. Aku cuma ingin makan bakso depan komplek," ujarnya sambil meraih tas kecilnya. Sahrul melihat kegigihan Dian, akhirnya ia menyerah. "Baiklah, kita pergi sebentar aja ya," katanya. Kemudian bangkit dari kursi dan meraih kunci mobil. Ibu mertua Dian hanya bisa menghela nafas panjang, khawatir tapi tidak ingin memperkeruh suasana. "Hati-hati di jalan ya, jangan lama-lama," pesannya, masih berharap Dian mau mengurungkan niat. Dian hanya tersenyum dan mengangguk sebelum keluar rumah bersama Sahrul. Di dalam mobil, Dian merasa lega karena keinginannya terpenuhi. Mereka lalu melaju menuju warung bakso langganan yang tak terlalu jauh dari rumah. Sepanjang perjalanan, perasaan aneh mulai mengusik hati Sahrul. Ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan sehingga ia gelisah sepanjang jalan. Berbeda dengan Dian, satu-satunya yang ada di dalam pikirannya adalah semangkuk bakso panas yang sebentar lagi akan dinikmatinya. Benar saja, setelah menikmati semangkuk bakso, Dian pun merasa sangat puas. Keinginannya akhirnya terpenuhi, perutnya kini terasa nyaman. Mereka berdua meninggalkan warung bakso dengan suasana hati yang senang. Sahrul meski masih merasa sedikit khawatir karena keluar rumah saat maghrib. Ia masih berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya di depan sang istri yang kini nampak bahagia. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang sepi agar bisa cepat sampai di rumah. Jalanan di depan mereka tampak lengang, hanya diterangi oleh lampu jalan yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Di kiri dan kanan, pepohonan yang rimbun mengapit jalan tersebut menciptakan bayang-bayang gelap yang tampak mencekam di malam hari. Mobil Sahrul melaju dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat karena ia ingin berhati-hati di jalan yang agak sempit ini. Dia duduk di kursi penumpang, mengelus perutnya penuh kasih tanpa sedikit pun ia menyadari kekhawatiran yang menghantui Sahrul. Mendadak muncul seekor kucing hitam yang berlari kencang langsung melintas di depan mobil mereka. Sahrul terkejut, spontan ia menginjak rem, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Dentuman kecil terdengar saat mobil mereka menabrak kucing tersebut. Mobil berhenti mendadak. Ada keheningan sejenak di dalam mobil. Sahrul dan Dian saling berpandangan dengan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana hati mereka.
Apa itu tadi? Tanya Dian dengan suara gemetar. Kucing. Sepertinya aku menabrak seekor kucing, jawab Sarul dengan nada penuh penyesalan. Ia segera membuka pintu mobil, turun untuk memeriksanya. Sarul berjalan perlahan ke depan mobil, menelusuri aspal yang gelap, mencari sosok kucing hitam yang baru saja mereka tabrak. Namun yang ia temukan hanyalah jalanan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan kucing itu. Sarul mengernyitkan dahi, bingung. Ia yakin sekali bahwa tadi mobilnya menabrak sesuatu, tetapi kucing itu seolah lenyap begitu saja dengan menggunakan cahaya dari ponselnya. Sarul mencoba menyinari sekeliling mobil, berharap menemukan kucing tersebut di sisi jalan atau mungkin tersembunyi di balik semak-semak. Akan tetapi pencariannya sia-sia. Tidak ada apapun di sana, hanya keheningan malam yang semakin terasa menekan. Kucingnya di mana, Mas? Dian bertanya dari dalam mobil. Rasa cemas kini mulai merayapi hatinya. Tidak ada. Kucingnya tidak ada di sini, jawab Sarul dengan nada bingung. Ia masih mengarahkan cahaya ponselnya ke berbagai arah. Hatinya mulai diliputi oleh perasaan tidak nyaman. Ini bukan hanya karena ia tidak berhasil menemukan kucing tersebut, tetapi juga karena ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Sarul kembali ke dalam mobil, menutup pintu dengan perlahan. Mungkin kucing itu sudah lari, katanya, mencoba menenangkan diri sendiri dan Dian. Meski dalam hatinya tahu itu semua tidak masuk akal, Dian mengangguk perlahan. Hanya saja ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia merasakan hal yang sama dengan suaminya. Sebuah firasat buruk yang mulai menyelinap ke dalam pikiran mereka. Sarul menyalakan mesin mobil lalu melanjutkan perjalanan pulang. Atmosfer di dalam mobil terlanjur berubah. Perasaan lega yang tadi menyelimuti mereka setelah makan bakso kini tergantikan oleh ketegangan yang merayap perlahan. Jalanan yang sepi dan gelap terasa semakin mencekam. Suara mesin mobil yang monoton justru memperkuat suasana suram. Saat mereka semakin mendekati rumah, Dian mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya yang sebelumnya terasa nyaman kini terasa sedikit tegang. Dian mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan gelisah itu sulit untuk diabaikan. Sarul masih berusaha tetap fokus mengemudi, meski pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan kucing hitam yang tiba-tiba saja menghilang. Ketika Sarul dan Dian tiba di rumah malam itu, atmosfer rumah yang hangat ternyata berubah menjadi tegang. Orang tua Sarul sudah menunggu di ruang tamu. Mereka terlihat gelisah, terutama ibunda Sarul yang terus berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sementara ayahnya duduk dengan mimik wajah serius memandangi pintu depan yang baru saja terbuka. Sarul baru saja membantu Dian keluar dari mobil ketika ia melihat raut wajah kedua orang tuanya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak menduga bahwa masalahnya akan sebesar ini. Katamu kalian pergi sebentar saja, tapi kenapa tengah malam ini baru pulang? Tanya ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Segera setelah Sarul dan Dian masuk ke dalam rumah, Sarul tercengang. Tengah malam? Ia meraih handphone, melotot waktu yang tertera di layarnya, lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding jarum pendek menunjukkan angka 12. Sarul memandang Dian seolah tak percaya. Sumpah, tadi kami itu sebentar saja di sana, Bu. Sarul mengangkat jari telunjuk dan tengahnya untuk meyakinkan ibunya mereka tadi langsung pulang. Jawaban Sarul di sini justru membuat kedua orang tuanya semakin panik. Ibunda Sarul berkata, kalian pasti barusan tersesat di alam gaib. Apa kata ibu tadi, Rul? Kamu ini bandel sih. Kita pergi ke rumah Ustadz Ramli, putus ayah Sarul. Dian yang sejak tadi diam saja kini menggelengkan kepala. Ia menjawab ketus, aku ngantuk. Tiga orang lainnya memandangi Dian dengan kaget. Mereka tidak mengira jika Dian akan menjawab seketus itu, terlebih lagi ketika ia masuk ke dalam kamar lalu membanting pintu dengan cukup keras. Ya, kenapa? Tanya ibunya Sarul. Sarul menggeleng. Dia juga tidak mengerti alasan sikap Dian yang mendadak kasar. Malam itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Dian sudah berbaring di tempat tidur, hanya saja sulit baginya untuk terlelap. Matanya nyalang, menatap langit-langit kamar, tetap tidak mau berbicara walau Sarul sudah memancing dengan segala cara.
Keesokan harinya, keadaan Dian semakin memburuk. Ia menjadi lebih pendiam, hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Ibunda Sarul melihat keadaan menantunya semakin mendesak agar mereka segera mencari bantuan. "Kamu nggak bisa diem terus begini, Sarul," katanya tegas. "Ini bukan hanya tentang Dian, tetapi juga tentang cucu kami yang belum lahir. Tolong dengarkan ibu kali ini." Dian mendengar dengan jelas ucapan mertuanya, tapi ia tidak peduli. Dia sendiri sibuk memikirkan keadaannya yang tak lagi sama. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dirinya dari dalam. Biasanya, dia akan bangun penuh semangat menyapa suami dan mertuanya ramah. Saat sarapan sudah disajikan, Dian lebih banyak diam. Tatapannya kosong seolah pikirannya melayang jauh dari meja makan yang terisi penuh. Sarul mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan tentang pekerjaannya, tetapi hanya mendapat tanggapan singkat dari Dian yang lebih banyak mengangguk atau tersenyum tipis. Setelah sarapan, Dian bersiap-siap untuk pergi bekerja. Biasanya, dia akan bercermin lama untuk merapikan rambutnya. Penuh perhatian, hari itu ia melakukannya dengan tergesa-gesa. Saat Dian menatap bayangnya di cermin, matanya tampak sayu tanpa sinar kebahagiaan. Di perjalanan menuju kantor, Dian duduk diam di samping Sarul, memandangi jalanan yang berlalu tanpa banyak bicara. Sarul berusaha memulai percakapan. Dian lagi-lagi hanya merespon dengan jawaban singkat. Sarul mulai khawatir, tetapi dia tidak ingin menekannya. Mungkin, pikirnya, Dian hanya butuh waktu untuk pulih dari kejadian malam itu. Sesampainya di kantor, Dian langsung menuju meja. Ruangannya yang biasa dipenuhi oleh tawa dan obrolan dengan rekan-rekannya kini terasa sunyi. Dian menyalakan komputer, membuka beberapa dokumen. Tatapannya terpaku pada layar tanpa benar-benar membaca apa yang ada di depannya. Pikirnya melayang-layang tak tentu arah. Dia datang ke kantor, tetapi tidak benar-benar hadir. Matanya sering kosong, memandang jauh, seakan ada sesuatu yang terus menghantui-nya. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat bagaimana Dian sering melamun, bagaimana Dian tidak lagi ceria seperti dahulu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan Dian sendiri tidak pernah berbicara lagi atau berkumpul bersama mereka setelah pulang kerja. Saat jam makan siang tiba, Dian dulu selalu bergabung dengan teman-temannya untuk makan bersama, bercanda, dan berbagi cerita. Sekarang, dia lebih sering membawa makanannya kembali ke meja, menghindari keramaian dan memilih duduk seorang diri di sudut ruangan. Kadang-kadang, dia bahkan lupa makan, terlalu larut dalam pikirannya yang mengawang-awang. Hari-hari pun berlalu. Perubahan pada Dian semakin terlihat. Ia menjadi lebih pendiam, hampir tidak pernah tersenyum lagi. Pekerjaannya yang dulu selalu diselesaikan dengan rapi dan cepat kini sering terabaikan. Berkas-berkas mulai menumpuk di mejanya. Email-email penting tidak lagi cepat dibalas. Atasan Dian mulai mempertanyakan kinerjanya. Tetapi setiap kali mereka bertanya, Dian hanya menjawab dengan senyum yang dipaksakan, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Di rumah, keluarga Sarul merasakan perubahan yang sama. Malam-malam mereka yang biasanya diisi dengan obrolan ringan dan tawa kini menjadi sunyi. Dian lebih sering terlihat duduk di teras menatap langit malam tanpa berkata apa-apa. Sarul mencoba bertanya, mencoba mengajak bicara, tetapi jawabannya selalu sama. "Aku baik-baik aja." Jauh dalam lubuk hatinya, Sarul tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang telah mengubah istrinya sejak malam itu. Puncaknya, di suatu malam, ketika Sarul pulang kerja, ia menemukan dia duduk di kamar mereka memandangi cermin dengan tatapan kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah foto pernikahan mereka, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. "Dian, ada apa sebenarnya?" kata Sarul penuh perhatian. Ia duduk di samping istrinya. Dian mengalihkan pandangannya dari cermin, menatap Sarul dengan mata penuh kesedihan. "Aku tidak tahu, Mas. Sejak malam itu, aku ngerasa ada yang berubah. Seolah ada sesuatu yang mengikutiku dan membuatku tidak pernah tenang," jawabnya lirih. Sarul terdiam, hatinya terasa sakit melihat istrinya seperti ini. Ia memeluk Dian erat, berusaha memberikan ketenangan, meskipun dalam hatinya kekhawatiran semakin membesar.
Besok hari Minggu kita pergi ke rumah Ustadz Ramli ya, janji Sarul seraya mengusap rambut panjang Dian. Mungkin beliau bisa memberi jalan keluar. Dian menegang, lalu tidak lama kemudian ia mengangguk setuju. Jam terus berdetak, malam semakin larut. Ketika jam menunjukkan pukul 11, tiba-tiba saja Dian merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ia tersentak, matanya terbuka lebar. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, begitu kuat hingga membuatnya terdiam, tak mampu bersuara. Tangannya meremas kuat tangan Sarul. Dalam sekejap ia sadar ada sesuatu yang salah. Mas Sarul, suaranya lirih penuh ketakutan. Sarul yang tengah melamun segera tersadar ketika ia merasakan tangan Dian yang tiba-tiba saja mencengkramnya dengan kekuatan penuh. Ia melihat wajah istrinya yang pucat dan matanya yang dipenuhi air mata. Dian, ada apa? Apa yang sakit? Tanyanya panik. Dian menggelengkan kepala sambil menahan rasa sakit yang semakin hebat. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi rasa sakit itu begitu kuat hingga membuatnya jatuh kembali. Bu, tolong bu, Dian bu, teriaknya panik. Ayah dan ibunda Sarul segera masuk ke dalam kamar. Setelah mendengar kegaduhan, wajah mereka yang keriput tampak tegang kala melihat keadaan Dian. Ya Allah, apa yang terjadi? Teriaknya sambil berlari menuju tempat tidur. Dian semakin kesulitan untuk bernafas. Rasa sakit di perutnya semakin tak tertahan. Sarul, bayiku Sarul, kata Dian dengan suara yang hampir tak terdengar. Rasa sakit yang ia rasakan kini tidak lagi fisik semata, tetapi juga emosional. Seolah-olah hatinya diremas-remas oleh rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tanpa membuang waktu, Sarul segera membawa Dian ke rumah sakit. Sarul menggendong Dian yang kesakitan dengan hati-hati menuju ke dalam mobil, sementara orang tuanya mengikuti di belakang. Wajah ibunya pucat saat terus membacakan doa yang tak henti-hentinya ia ucapkan. Jalanan yang sepi malam itu terasa begitu panjang dan menakutkan bagi Sarul. Ia memacu mobil dengan kecepatan tinggi, mencoba melawan waktu, berharap bisa tiba di rumah sakit sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi sayang, semua usaha mereka itu tampaknya sia-sia. Sesampainya di rumah sakit, Dian langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat berlarian mencoba melakukan segala hal yang mereka bisa. Sarul berdiri di luar ruangan, hatinya dipenuhi dengan perasaan takut yang tak terlukiskan. Ia merasakan beban berat di dadanya, seolah-olah seluruh dunia runtuh di atasnya. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti berjam-jam itu, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat dengan wajah serius. Mas Sarul, kami sudah mencoba yang terbaik, tetapi sayangnya kami tidak bisa menyelamatkan bayi Bapak, kata dokter itu dengan suara rendah penuh rasa simpati. Sarul merasakan tubuhnya melemas, lututnya hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir begitu saja. Ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam bercampur dengan rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Ia ingat malam itu saat Dian ingin keluar untuk makan bakso, saat ia mengabaikan peringatan dari ibunya. Ini semua salahku, gumamnya pelan penuh penyesalan. Di dalam ruang perawatan, Dian terbaring lemah, wajahnya pucat, matanya bengkak oleh air mata. Ia sudah tahu bahwa bayi dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Kesedihan yang ia rasakan begitu mendalam, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia merasakan kehilangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan di antara rasa sakit itu, ada perasaan bahwa semua ini mungkin bisa dihindari jika saja mereka lebih berhati-hati. Malam itu, rumah sakit menjadi saksi bisu dari kesedihan di antara keluarga Sarul. Kejadian ini meninggalkan luka yang tak akan mudah sembuh. Setelah kejadian yang menyayat hati itu, keadaan Dian tidak pernah kembali seperti semula. Dalam minggu-minggu berikutnya, Sarul melihat perubahan drastis pada istrinya yang dulu ceria dan bersemangat. Dian menjadi lebih pendiam, seperti hilang dalam pikirannya sendiri, bahkan seringkali tanpa ketakutan, tanpa alasan yang jelas. Dia menolak untuk kembali bekerja, meskipun Sarul dan keluarganya mencoba meyakinkannya bahwa itu mungkin bisa membantu memulihkan pikirannya.
Setiap kali Sahrul menyebut soal pekerjaan atau menyarankan agar ia kembali ke kantor, mata Dian langsung melebar ketakutan. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak muram dan tubuhnya terlihat lebih kurus, seolah-olah semua energi telah tersedot habis oleh kesedihan. Ketika Sahrul bertanya, apa yang membuatnya begitu takut? Dian hanya menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangan. Ia tidak mampu mengungkapkan apa yang ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang menahan lidahnya. Hari demi hari berlalu. Kondisi Dian kini semakin memburuk. Setiap kali Sahrul pulang kerja, ia menemukan istrinya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut dengan tatapan kosong menatap dinding. Namun, ada sesuatu yang semakin aneh terjadi. Setiap kali nama bosnya disebut, Dian langsung menggigil lalu memeluk dirinya sendiri dengan ketakutan yang begitu nyata. Mungkinkah Dian menyalahkan bosnya sendiri karena memberikannya beban pekerjaan yang sangat berat? Sahrul meskipun merasa khawatir, ia masih mencoba berpikir logis. Dia hanya menyangka bahwa kejadian tragis waktu itu meninggalkan trauma yang mendalam pada Dian, sehingga ia berusaha membujuknya untuk menemui seorang psikolog. Namun, Ibunda Sahrul sudah tidak bisa lagi menahan kecurigaannya. Wanita itu yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih misterius yang sedang mengendalikan keadaan Dian. Suatu pagi, setelah melihat Dian terbangun dengan teriakan ketakutan akibat mimpi buruk yang mengerikan, Ibunda Sahrul memutuskan untuk bertindak. Ia tahu ia tidak bisa lagi membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Dengan hati-hati, ia memujuk Sahrul untuk mengizinkannya membawa Dian ke rumah seorang kenalannya yang dianggap memiliki kemampuan untuk melihat dan menangani hal-hal yang tak kasat mata. Meskipun awalnya ragu, Sahrul akhirnya setuju, terutama setelah ia melihat betapa parah kondisi istrinya. Mereka akhirnya membawa Dian ke rumah Bu Mira, seorang wanita parubaya yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Rumah Bu Mira terletak di pinggiran kota yang tersembunyi di antara pepohonan yang rindang. Rumah itu tampak biasa saja saat dilihat dari luar, tetapi aura misterius segera terasa begitu mereka melangkah ke dalamnya. Begitu tiba, Bu Mira segera menyambut mereka dengan senyuman yang tenang, tetapi matanya segera menatap tajam ke arah Dian yang tampak linglung ketakutan. Ada masalah berat di sini, kata Bu Mira pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri sambil memandangi Dian dari atas sampai ke bawah. Bu Mira kemudian meminta Dian untuk duduk di hadapannya. Dengan lembut, ia memegang tangan Dian dan mulai membacakan doa perlahan. Dian di sini mulai menangis. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir deras di pipinya. Tiba-tiba saja mata Bu Mira terbuka lebar. Ia tampak sangat terkejut. Bayi itu tidak hilang begitu saja, katanya dengan nada rendah penuh kepastian. Ada yang mengambilnya. Bayi kalian sudah dijadikan tumbal. Suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi tegang. Sahrul dan ibunya saling pandang dengan cemas. Kamu sudah lama diincar, tetapi benteng yang memagari rumah kalian sangat kuat. Makhluk itu akhirnya mendapat kesempatan. Saat Dian keluar rumah di waktu maghrib, Bu Mira memandangi Dian dengan perasaan iba. Cobaan kalian ke depannya akan sangat berat, nak. Maksudnya apa, Ibu? Tanya Sahrul dengan suara bergetar. Pemilik perusahaan tempat Dian bekerja, dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menggunakan bayi kalian itu sebagai tumbal untuk kepentingan mereka. Itu juga sebabnya Dian tidak bisa berhenti merasa takut setiap kali ia memikirkan bosnya. Jelas Bu Mira serius. Dian menangis lebih keras, seolah-olah kata-kata dari Bu Mira membuka luka yang selama ini tertutup. Semua keping ingatan yang terpendam mulai kembali ke benaknya, terkuak kembali sehingga bisa mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Seperti gelombang yang menghantam tubuhnya, semua kenangan pahit itu mulai muncul ke permukaan. Pak Hartono dan istrinya memang pernah membawaku ke satu tempat, ujar Dian pelan. Istri Pak Hartono mengajakku mandi di sebuah sendang demi keselamatan bayiku sampai lahir nanti.
Apakah kamu tidak curiga? Tanya Bu Mira. Seraya menggelengkan kepala, Dian ikut menggeleng walau lebih lemah. Beliau selama ini sangat baik, Bu. Bahkan sering memberikan bonus ataupun makanan. Bu Mira tersenyum lemah. Itu karena ada maunya. Asal kamu tahu, nak, bosmu itu bukan hanya mengincar anakmu saja, tetapi juga menginginkan jiwamu. Beruntung kamu masih diberikan kesempatan kedua. Sarul merasa tubuhnya melemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang begitu mengerikan terjadi pada istrinya. Ia memeluk Dian dengan erat, berusaha menenangkan dirinya dan istrinya yang kini terisak-isak tak terkendali. Ibunda Sarul menunduk, hatinya penuh penyesalan karena tidak bertindak lebih cepat. Jadi, apa sekarang Dian sudah aman, Bu? Belum. Dia masih menjadi incaran makhluk dari peliharaan bosnya. Bu Mira berdiri, lalu ia melakukan ritual penyucian, memohon perlindungan dan keselamatan bagi Dian serta keluarganya. Mereka pun baru boleh pulang setelah Bu Mira yakin betul jika Dian sudah aman dari incaran Pak Hartono. Langsung berhenti bekerja saja, pesannya saat mereka berpamitan. Dian mengangguk. Hari itu juga ia mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Dia memang tidak lagi mengalami kejadian aneh atau menakutkan. Hanya saja sejak kejadian yang tragis itu, kehidupan Dian tak pernah sama lagi. Setelah bayinya meninggal dunia dalam kandungan, kejadian itu tidak hanya merenggut harapan Dian menjadi seorang ibu, tetapi juga meninggalkan bekas luka yang teramat dalam, baik secara fisik maupun emosional. Waktu terus berlalu, tahun pun silih berganti, tapi sayang, kehamilan tidak pernah lagi menghampiri Dian. Barulah setelah menginjak usia 50 tahun, Dian bisa menerima kenyataan pahit itu. Awalnya, setiap kali mendengar berita tentang kehamilan atau melihat bayi, hatinya terasa seperti disayat. Seiring waktu, rasa sakit itu sudah akrab baginya, seperti luka lama yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Kini ada sedikit kesedihan tersembunyi di balik matanya. Sarul turut merasa bersalah karena tak bisa memberikan kebahagiaan. Ia selalu mencoba menghibur Dian, mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, tetapi topik tentang anak atau keluarga selalu dihindari. Walau demikian, Dian tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tahu bahwa hidup memiliki jalannya sendiri, dan meski jalannya penuh duri, dia sudah berusaha menerimanya dengan lapang dada. Dalam hatinya, ia telah berdamai dengan kenyataan. Namun, sesekali saat malam tiba, ketika angin sepoi-sepoi membawa kenangan masa lalu, Dian tak bisa menahan air mata yang mengalir diam-diam. Butuh waktu lama sebelum Dian bisa berdamai dengan rahimnya yang tak lagi bisa melahirkan. Dian mulai aktif dalam kegiatan sosial, mengabdikan dirinya pada anak-anak yatim di panti asuhan, memberikan cinta yang dulu ingin ia berikan kepada anaknya sendiri. Di sudut lain kota, mantan bos Dian, Pak Hartono, menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan yang tak terduga. Sejak Dian berhenti bekerja, kabar tentang kondisi kesehatan Pak Hartono mulai beredar. Tak ada yang secara terang-terangan mengaitkan keadaan buruknya dengan peristiwa di masa lalu. Tetap saja desas-desus menyebar, menciptakan berbagai dugaan di kalangan karyawan dan juga para tetangga. Pak Hartono yang dulu dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan penuh dengan ambisi, kini terperangkap dalam tubuh yang lemah dan sakit-sakitan. Pada awalnya, penyakit yang menyerangnya itu dianggap sebagai penyakit biasa. Seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Dokter-dokter terbaik telah didatangkan, tetapi tak ada yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan atau obat yang benar-benar efektif. Setiap kali tampak seolah-olah Pak Hartono sudah mendekati ajal, ia seakan-akan ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Hartono menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi anehnya dia tidak pernah benar-benar meninggal. Keluarganya yang setia merawatnya hanya bisa melihat dengan hati yang pilu, memandangi pria yang dulu begitu kuat dan berpengaruh itu kini terbaring tak berdaya di tempat tidur, terjebak dalam keadaan di antara hidup dan mati.
Beberapa kali ia sekarat, tetapi Pak Hartono selalu berhasil selamat dari ambang maut, kembali untuk menanggung penderitaan yang tampaknya tak berujung. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini berubah menjadi pucat dan kuyu, matanya tampak kosong karena rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kabar tentang keadaannya menyebar dengan cepat di kalangan mantan karyawan dan kenalan. Sebagian merasa kasihan, tetapi tidak sedikit pula yang berbisik-bisik bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya di masa lalu. Mereka yang pernah mendengar cerita tentang tumbal dan praktik-praktik mistis di perusahaan mulai menyambungkan titik-titik, mengaitkan penderitaan yang dialami Pak Hartono dengan gosip pesugihan yang dianutnya. Setiap pagi, di rumah megahnya yang kini terasa seperti penjara, Pak Hartono hanya bisa terbaring berjuang menahan kesakitan yang tak pernah berkurang. Dokter dan perawat yang datang silih berganti hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kehabisan akal mencari solusi. Tahun demi tahun berlalu, tetapi Pak Hartono tetap hidup. Jika itu bisa disebut hidup, dalam kondisi yang lebih mirip neraka di dunia. Setiap kali ajal seakan sudah di depan mata, ia ditarik kembali untuk menanggung penderitaan yang tak berkesudahan. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti mengapa hidupnya terus dipertahankan di tengah rasa sakit yang begitu parah. Tetapi banyak yang percaya bahwa ini adalah bagian dari hukuman yang harus ia terima atas perbuatannya di masa lalu. Hingga saat ini, di rumah yang kini terasa begitu sunyi dan dingin, Pak Hartono masih terbaring tidak berdaya, dikelilingi oleh penyesalan yang tak pernah hilang. Kehidupannya yang dulu begitu gemerlap telah berubah menjadi bayangan kelam yang tak berujung, terjebak dalam siklus penderitaan yang tak kunjung usai. Dan sementara dunia terus berputar, ia tetap di sana, terperangkap dalam tubuh yang perlahan hancur, dihantui oleh dosa yang mungkin tak pernah bisa ditebus. Selesai. Wow, kisah dari Isyawara Senja keren banget. Di sini bagaimana Syahrul dan Dian ya, pasangan baru suami istri yang sedang menghadapi kelahiran anak pertamanya ya. Bagaimana di sini Dian ngotot banget nih. Jadi pertama udah kesel duluan ya sama Dian nih. Maghrib udah dibilangin sama mertuanya ya, jangan keluar di waktu maghrib. Apalagi dia sedang mengandung ya, sedang mengandung anak pertama. Di sini dimana nggak bagus sebagai ibu hamil yang keluar pada saat maghrib, tapi di sini tetap kekeh karena keinginannya untuk makan bakso. Dan emang di sini mengerikan juga ya, ketika dia pulang itu dia sampai rumah udah tengah malam tuh, dia kayak disasarin, mungkin kayak berputar-putar di situ tanpa dia sadari. Dan setelah itu barulah kejadian aneh. Dan aduh, ternyata, tapi dari awal sih udah sempat agak curiga tuh pas dikasih sama Pak Hartono, bosnya dikasih kue ya. Ternyata di sini Dian itu pernah diajak ke Sendang, mandi di Sendang sana, dan tidak ngomong sama Syahrul sebagai suami. Disinilah yang akhirnya Dian mendapati hal-hal yang mengerikan dan sangat tragis ya. Karena sampai di ending kisah itu di umur 50 tahun, Dian tidak bisa memiliki keturunan, tapi semoga yang terbaik untuk Dian. Dan akhirnya Pak Hartono juga mendapatkan tulangnya ya, di antara mati atau enggak tuh. Jadi kayak mau dicabut tapi enggak, jadi tersiksa selama-lamanya sampai kisah itu ditulis tuh. Jadi Pak Hartono dalam kondisi seperti itu. Ya itulah karma atas segala perbuatannya Pak Hartono, yang pasti korbannya bukan hanya Dian aja, pasti sudah banyak yang lain-lainnya ya. Dan di sini bisa kita ambil pelajaran ya, bisa kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan. Salah satunya sih apapun yang dilakukan oleh istri itu sebaiknya ngomong deh sama suami. Mungkin dianggap remeh tuh mandi di Sendang. Jadi Sendang itu adalah seperti danau kecil gitu teman-teman ya, seperti telaga lah. Ya kan, hal-hal kayak gitu mendingan ngomong aja deh sama suami, paling tidak kan suami nanti akan ada pertimbangan di situ. Ya, menurut saya sih itu ya salah satu hikmah yang bisa kita ambil kalau keluar maghrib udah jelas deh. Jangankan ibu hamil, anak-anak, kita pun kalau bisa ketika menjelang maghrib sampai dengan selesai maghrib ya bertahan aja di rumah kalau di rumah. Itu sih mungkin keren banget kisahnya. Isyawara Senja, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga semua teman-teman, para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya. Buat yang punya komentar silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling nyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang belum subscribe, yuk
Diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.